Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahnu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abdullah Fakih dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1903041. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tafsir tentang surat Al-Fatihah, Al-Alaq, dan surat Al-Kafirun. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di sini tuh Allah memulai kitabnya dengan kata basmalah, yang mana berarti ini tuh Allah sedang berbicara kepada kita bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dengan bismillah gitu. Harus segala sesuatu dimulai dengan menyebut nama Allah, seperti firman-Nya ya dalam surat Al-Alaq ayat pertama gitu ya, ketika pertama kali wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad gitu. Iqra bismi rabbika, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Jadi di sini tuh pokoknya intinya ya. Jadi di sini tuh intinya mulailah segala sesuatu itu dengan menyebut nama Allah, karena ada gitu ya dalam hadis riwayat dari Rasulullah juga ya, bahwa segala sesuatu perbuatan, setiap perbuatan yang penting tapi tidak dimulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut cacat. Maka dari sini tuh kita dapat melihat gitu maknanya gitu, makna yang terpendam dalam kata Bismillah ini ya. Jadi ketika kita memulai perbuatan tetapi kita tidak dengan Bismillah, maka perbuatan itu ada cacat di dalamnya ya. Jadi sehingga maka biasakanlah dengan memulai bacaan Bismillah pada setiap perbuatan yang kita akan lakukan, karena insya Allah dengan membaca Bismillah ya, itu bisa memberikan berkah tersendiri kepada kita ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, lirabbil alamin gitu, pemeliharaan seluruh alam. Nah, dari sini tuh jika dalam basmalah itu terkandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tuh kita menampilkan rasa syukur ya. Di sini tuh menampilkan rasa syukur kita gitu. Rasa syukur, kenapa rasa syukur? Karena setiap kita gitu, ketika kita baru menginjak bumi, baru lahir di bumi ini, itu tuh atas berkat karunia Allah Subhanahu wa taala gitu. Entah dari setiap nafasnya, setiap detiknya, setiap kesehatannya, setiap jodohnya, setiap rezekinya, itu segala sesuatunya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena misalnya kecantikan, ketampanan itu juga semua datang dari Allah gitu, seperti itu. Jadi janganlah sekali-kali kita memuji ketampanan seseorang tanpa kita memuji Allah terlebih dahulu. Kenapa? Karena Allah itulah yang memberi ketampanan kepada manusia tersebut. Jadi intinya kata alhamdulillah ini merupakan rasa syukur kita sebagai seorang mukmin yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meluapkan gitu rasa terima kasih kita kepadanya, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada Ar-Rahmanir Rahim, yang berarti Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, yang namanya pemeliharaan gitu, pemeliharaan alam semesta itu nggak bakal bisa terlaksana tanpa adanya rasa nggak bakal terlaksana tanpa adanya rasa Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu ya, yang
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu ya. Oleh karena itu ayat ini tuh menegaskan gitu, menggarisbawahi kedua sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim gitu ya. Karena sebelumnya sudah menegaskan bahwa Allah itu pemilik segala alam gitu ya. Jadi serta ayat ketiga ini juga bukan berarti pengulangan makna gitu, pengulangan makna dari kandungan yang tadi ya ayat pertama gitu pada kata basmalah. Jadi kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat ketiga ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa pendidikan dan pemeliharaan Allah sebagaimana disebutkan pada ayat kedua gitu. Sama sekali bukan kepentingannya gitu, sama sekali bukan kepentingan Allah gitu. Atau suatu pamrih gitu. Jadi ayat ini tuh bukan berarti Allah itu pamrih gitu ya atas tadi kan Allah memelihara seluruh alam gitu, bukan. Lalu Allah tuh meminta mengatakan bahwa Allah tuh Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Jadi bukan berarti Allah tuh pamrih, tapi ini tuh bentuk rasa sayang Allah kepada kita gitu ya, kepada makhluknya gitu ya, seperti itu. Lalu Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan gitu ya. Jadi pada ayat ini tuh ada juga ya ahli tafsir ya, Tahir Ibnu Asyur menulis bahwa penempatan ayat ini tuh setelah penyebutan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dari sini tuh kalau sebelumnya Allah tuh memberikan kita seperti nikmat-nikmat gitu ya, mengasih tahu kita bahwa ayat sebelumnya itu tentang nikmat karunia Allah, kasih sayang Allah, maka ayat ini itu tentang pembalasan gitu. Jadi setiap makhluk gitu ya, setiap makhluk yang ada di muka bumi ini ya, manusia tentunya, manusia dan jin gitu ya, bakal ada pembalasannya gitu. Setiap pembalasannya gitu, entah jika perbuatan baik tentu saja ada balasannya, perbuatan buruk juga ada balasannya gitu. Jadi ini tuh sekedar pengingat untuk kita bahwa kita manusia hidup di bumi ini pasti ada tujuannya, maka ada balasannya juga setiap perbuatannya, seperti itu. Lalu ayat selanjutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, nah hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi ayat ini tuh dibagi menjadi dua potong kalimat gitu ya. Yang pertama iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, yang berarti kami itu tidak akan melakukan penyembahan kepada selain Engkau gitu, tidak akan melakukan kemusyrikan gitu ya. Lalu penggalan ayat keduanya gitu, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ya, iyyaka nasta'in. Nah, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi merupakan sikap kita untuk hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Nah, setelah kita tadi itu menyampaikan kepada Allah bahwa kita tuh hanya memohon permohonan gitu ya, ditunjukkan, maka layaklah kita sebagai hamba diikuti dengan permintaan sebagaimana firman-Nya gitu ya, setengah untukku dan setengah lainnya untuk hambaku gitu ya, dan bagi hambaku yang ia minta. Nah, maka dari ini bisa bahwa ketika kita sudah di Allah gitu, memuji Allah, maka selanjutnya kita meminta gitu apa yang kita inginkan gitu. Insya Allah gitu, dengan cara ini tuh kita bisa dikabulkan doanya secepat mungkin Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti makanya kenapa saya menggunakan kata secepat mungkin ya, karena saya yakin gitu ya bahwa setiap doa umatnya Allah itu pasti kabulkan ya, waktunya yang berbeda-beda. Maka dengan itu jika kita dengan mengucapkan gitu memuji-muji Allah terlebih dahulu sebelum kita berdoa, maka insya Allah kita akan dikabulkan doanya lebih cepat daripada yang lainnya gitu ya, seperti itu lah. Nah langsung selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang gitu. Nah di sini tuh berarti tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang apa gitu, yang orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Nah, siapa orang-orang itu tuh? Nah, orang-orang itu tuh mereka yang memperoleh hidayah, serta mereka yang istiqomah, serta mereka yang taat kepada Allah dan menjauhi larangannya, serta mengerjakan perintahnya. Dan bukan pula
orang yang mendapat murka. Nah, orang yang mendapat murka tuh orang yang seperti apa? Orang yang kehendak mereka tuh telah rusak gitu. Maksudnya telah rusak tuh sehingga ketika mereka diberikan kebenaran itu, diberikan hidayah itu, bukannya lurus, malah makin menyimpang. Jadi mereka tuh menolak hidayah dari Allah gitu. Hidayah udah dikasih, tapi ditolak. Itulah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan juga pula gitu orang-orang yang sesat. Nah, orang-orang yang sesat itu yang seperti apa? Orang yang sesat itu orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan gitu. Sehingga mereka tuh berada di dalam kesesatan serta tidak bisa menunjukkan jalan serta tidak bisa mendapatkan jalan menuju kebenaran gitu ya, seperti itu. Untuk selanjutnya itu Quran surat Al-Kafirun ya, ayat 1 sampai ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Nah, ayat ini tuh sebenarnya ditujukan buat orang-orang kafir di muka bumi ini ya. Akan tetapi pada waktu itu konteksnya ayat ini tuh membicarakan tentang orang kafir Quraisy. Nah, mengenai surat ini tuh ada ulama yang mengatakan bahwa karena kejahilan orang Quraisy ini gitu ya, mereka tuh sengaja gitu, iseng buat apa? Buat tukeran sesembahan gitu minta tukeran sesembahan kepada Rasulullah gitu ya, dengan cara yaitu mereka menyembah Allah selama 1 tahun, tapi Rasulullah juga harus menyembah Tuhan mereka gitu, berhala-berhala mereka juga selama 1 tahun. Itu cukup lucu gitu ya, kepada seorang Rasulullah, seorang Nabi yang mana ini imannya udah kuat banget gitu ya, mereka nawarin sesuatu yang seperti itu gitu ya. Makanya Allah tuh langsung menurunkan surat ini ya gitu, yang menjelaskan bahwa Rasul itu harus berlepas diri dari agama orang-orang musyrik tersebut secara total gitu ya. Terus la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, apa yang kamu sembah itu maksudnya itu berhala dan sejenisnya gitu yang mereka sembah gitu ya, seperti itu ya. Nah, lalu wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah gitu, yaitu Tuhan yang aku sembah itu ya Allah semata gitu, tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain ya, yang mana mereka itu malah Tuhannya dibuat-buat ya, seperti itu. Lalu wala ana abidum ma abatum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah gitu. Maksudnya adalah aku tidak akan beribadah dengan mengikuti ibadah yang kalian lakukan gitu. Aku tuh hanya ingin beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah cintai dan ridhoi gitu ya. Jadi intinya Nabi Muhammad tuh pada saat itu menjawab, aku tuh cuma menyembah Allah gitu, nggak bakal menyembah Tuhan selain Allah, seperti itu. Dulu wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu juga tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah gitu. Jadi maksudnya adalah kalian tuh tidak akan mengikuti perintah dan syariat Allah dalam melakukan ibadah, bahkan mereka yang mereka lakukan tuh adalah membuat ibadah mereka sendiri gitu. Jadi sesuai dengan selera mereka sendiri gitu ibadahnya itu ya, mau ibadahnya kayak gimana, nyembah patungnya kayak gimana, itu sesuai mereka sendiri. Sedangkan yang Nabi lakukan itu atas dasar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Lalu lakum dinukum waliyadin gitu, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Maksudnya dari ayat ini itu sebagaimana dalam firman Allah ya, Quran surat Yunus ayat 41, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan, seperti itu. Lalu ada pula gitu ya, Quran surat Asy-Syura gitu, ayat 15, lana a'malana walakum a'malukum gitu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian, seperti itu ya.
Untuk selanjutnya yaitu Al-Alaq ayat 1 hingga 8. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, kata Iqra dalam hal ini itu tuh nah, kata Iqra dalam kamus memiliki beragam macam makna. Nah, di antaranya itu menyampaikan, menelaah, membaca, mendalami, meneliti gitu. Nah, kemudian gitu ya, diikuti di sini tuh diikuti dengan kata bismi rabbika gitu ya. Nah, di sini tuh bismi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, para ulama tuh berpendapat bahwa pada masa jahiliyah gitu, pada masa itu ya, para kaum Quraisy itu seringkali ketika mereka sebelum melakukan pekerjaannya, mereka tuh biasa menggunakan kata bismi allata gitu ya sebelum mereka memulai pekerjaannya. Nah, maka dalam ayat ini tuh Allah tegaskan untuk senantiasa ya hanya menyertakan Allah dalam segala perbuatan atau tindaknya. Nah, Syekh Abdul Halim Mahmud ya juga berkata dalam kitabnya gitu ya, mengatakan dalam kitabnya dengan kalimat Iqra bismi rabbika dalam kalimat dan semangatnya seakan mengatakan gitu ya, bacalah demi Tuhanmu, bergelaklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu. Begitupun ketika hendak berhenti gitu ya dari aktivitas, sehingga seluruh kehidupan, sujud dan cara dan tujuan seseorang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa kita mengucapkan bismillah dalam segala perbuatan yang akan kita lakukan. Nah, dalam kedua ayat tersebut juga tidak disebutkan objek yang dituju gitu ya, sehingga ini tuh mengindikasikan seruan bacaan itu tuh bersifat umum. Artinya manusia itu diperintahkan untuk membaca apapun yang ada di sekitarnya dengan menyebut nama Tuhannya seperti itu. Jika dikatakan sebab turunnya Rasulullah tuh pada saat itu tuh senantiasa mengamati, merenungi gitu ya apa saja yang terjadi di sekitarnya dengan cara bertahanus gitu. Maka tak heran gitu meskipun Rasulullah diceritakan oleh sebagian mufasir tidak dapat membaca dan menulis gitu ya, Rasulullah tuh mampu membaca keadaan sekitarnya dengan baik, sehingga beliau tuh memiliki jiwa sosial yang tinggi, jiwa revolusioner, jiwa pemimpin dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya berkaitan dengan Allah Maha Pemberi ilmu ya. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam gitu ya. Bacalah dan hanya Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang Maha mengajarkan manusia dengan pena. Ia pula mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, kemudian kata Iqra ini kembali disebutkan gitu pada dalam ayat ketiganya, diikuti oleh sifat Allah yakni yang maha pemurah gitu. Jadi ayat itu satu-satunya ayat yang menyifati sifat Tuhan dalam bentuk tersebut ya. Nah, kata Iqra dalam ayat ketiga ini menurut Quraisy Shihab mengatakan bahwa Iqra pada ayat yang pertama mengindikasikan membaca untuk diri sendiri gitu ya, yang artinya belajar gitu ya. Nah, sedangkan Iqra dalam ayat ketiga ini adalah membaca untuk orang lain, yaitu mengajar gitu. Jadi di sini tuh ada makna pendidikan di dalamnya ya. Itu yang pertama, jika ayat pertama itu belajar, maka ayat ketiga mengajar. Jadi kita itu harus belajar dan mengajar juga gitu. Jadi ilmu yang telah kita dapat itu harus diajarkan lagi ke orang lain supaya ilmu kita bermanfaat. Nah, lalu menurutnya Allah itu Maha Pemurah. Nah, dari dulu Al-Quran itu sama, tapi ada saja makna baru yang bermunculan gitu. Itulah kemahamurahan Allah gitu. Jadi seakan-akan di dalam ayat tersebut tuh bacalah objek itu tuh Al-Quran ya, kemudian ulangi membaca itu, niscaya kamu akan mendapat makna-makna jawaban baru karena Tuhanmu adalah Al-Akram gitu. Jadi insya Allah gitu ya, dengan membaca Al-Quran gitu, walaupun Al-Quran itu ya
sudah ada dari dulu gitu ya, sudah ada dari dulu. Tapi insya Allah ketika kita membaca Al-Quran, kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang mungkin dulu tidak kita dapatkan dalam Al-Quran, seperti itu tuh. Lalu dalam ayat 4 Allah mengajar manusia dengan pena. Dia mengetahui apa yang tidak diketahui manusia gitu ya, dalam ayat 4 dan 5 tuh ya. Jadi itu Allah tuh ya mengajar manusia melalui pena, yang mana hasilnya adalah tulisan-tulisan gitu ya, berupa tulisan-tulisan. Kemudian di ayat kelima juga Allah mengajarkan manusia pada manusia baik melalui wahyu, mimpi ataupun yang lainnya gitu. Wahyu yaitu daripada nabi ya, daripada nabi, dan ilmu dengan usaha dari manusia sendiri gitu ya. Bahwa Allah itu yang maha mengerjakan ada apa yang tidak diketahui manusia. Jadi intinya dalam ayat 4 dan 5 itu Allah lah yang mengajarkan manusia untuk menggunakan pena gitu, untuk bisa menulis tulisan-tulisan, dan Allah pula yang mengajarkan manusia gitu ya apa yang tidak diketahui manusia gitu, seperti itu, untuk ilmu-ilmu yang lainnya juga seperti itu. Nah selanjutnya itu ayat ke-6 dan ke-7, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Jadi di sini tuh menjelaskan bahwa manusia itu benar-benar sombong gitu ya, ketika dia merasa dirinya cukup, dia tuh melampaui batas gitu. Jadi harusnya gitu ya, manusia itu harusnya ya manusia itu harus selalu merasa rendah hati gitu ya, jangan kita melampaui batas dan sombong gitu ya. Kenapa gitu? Karena kan ketika manusia itu ya, ketika dia fakir, ketika dia miskin gitu ya, dia itu merasa hina gitu, merasa lemah gitu. Tapi ketika mereka kaya gitu ya, mereka diberi kekayaan oleh Allah gitu ya, mereka itu mulai membangkang gitu, sehingga merasa dirinya mampu dan kaya. Nah ini tuh seharusnya tidak boleh gitu ya, karena kita harus mengingat gitu ya, bahwa kekayaan itu semuanya kekayaan itu semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tuh harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melampaui batas gitu ya. Lalu selanjutnya adalah ayat ke-8 ya, inna ila rabbikar ruj'a, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kamu kembali gitu. Nah sesungguhnya tempat kembali itu hanyalah kepada Allah lagi gitu, kepada Allah Ta'ala gitu, tidak ada kepada yang lain gitu. Maka Allah lah yang akan menghitung harta manusia tersebut gitu, dari mana dikumpulkan gitu, dari mana didapatkan gitu, bagaimana cara mengumpulkannya gitu, disalurkan kepada apa saja harta tersebut gitu kan. Itu tuh oleh Allah tuh bakal dihitung gitu ya. Jadi makanya perlu diperhatikan bahwa kalimat ini tuh menggunakan uslub iltifat gitu, peralihan sebagai pembebanan bagi manusia, karena mengancam akan adanya balasan bagi orang-orang yang melampaui batas dalam bermaksiat, seperti itu ya. Ya mungkin sekian saja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya khususnya, dan umumnya bagi kalian yang menonton. Sekian saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.